Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam Eko Bro, Biro Jasa STNK Tour and Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah malam ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, duduk bersama dalam acara yang insyaallah mulia ini, yaitu acara acara pengajian rutin Majelis At-Thoriq edisi ke-11. Alhamdulillah. Sekaligus acara tawakufan, yaitu kita berhenti sejenak, beristirahat sejenak untuk fokus menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan nanti kita akan mulai lagi insyaallah di bulan Syawal, sekaligus mudah-mudahan bisa halal bihalal gitu. Jadi temanya halal bihalal nanti mudah-mudahan. Sekaligus juga malam ini adalah acara 7 bulanan dari istrinya Om Siswanto. Ya, mari kita doakan semoga nanti kelahirannya lancar. Anaknya ya kita nggak tahu apakah laki-laki atau perempuan. Mudah-mudahan kalau laki-laki menjadi anak yang soleh dan kalau perempuan menjadi anak yang solehah. Salawat serta salam jangan lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan sahabat ulumanya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ustadz Ikhlas Abdul Fatah yang senantiasa kita tunggu-tunggu nasihatnya, curahan ilmunya kepada kita untuk kita amalkan. Semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat, ya keluarganya sehat, mudah-mudahan ya putri beliau, putri Pak sedang akan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan sehingga bisa terus membimbing kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian para ya ustadz semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang juga kami muliakan. Kemudian kepada Bapak Ketua RW sekaligus jajarannya, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau juga sehat, juga bisa mengemban amanah yang berat ini itu sebagai Ketua RW dengan baik dan nanti lulus dengan hasil yang terbaik. Kemudian Bapak Ketua RT 05 yang senantiasa kita cintai juga, alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan juga jajarannya. Ya beliau selama ini mensupport mendukung acara-acara ini. Semoga kita doakan juga sehat dan juga terus bisa menjadi pemimpin kita menuju RT 5 menjadi yang lebih baik lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada ibu ya. Bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak semua yang semuanya kami hormati, izinkan kami membacakan acara di malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua Yasin Tahlil akan dipimpin oleh Bapak Tamyiz, kemudian kajian kitab Kesepatu saja, ya insya Allah akan
akan disampaikan oleh guru kita yaitu Bapak Ustaz Kelas, sekaligus nanti tanya jawab ya, tanya jawab dan doa. Kemudian setelah itu biasa sama-sama. Mari kita buka acara malam hari ini dengan umul kitab. Semoga Allah ridhai, semoga lancar tanpa halangan yang berarti. Malah hadini ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, acara berikutnya yaitu pembacaan Yasin Tahlil yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Tamis. Waktu dan tempat kami persilakan. Semoga Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama membacakan tahlil dan yasin nanti ikhlas. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dari Bapak Siswanto, hajat kita semuanya mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. إلى خضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده وذريته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى خضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجماع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني السائل إليهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جامع الكفر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الشرق هذه المغرب يا برب خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجداد وأجداد المشايخنا ومشايخ مشايخنا وسادتنا سادتنا ولمن اجتهد لهم بالسبب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى الروح Ibu Gustini binti Parjan, Haji Siti Isu Sumiati binti Olim, Mbak Sudarmi, Mbak Jumain, Karsadi bin Sudiro, Samini binti Samijan, Maimunah binti Ali Marja, Samijan bin Sadiman al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari yang arwah-arwahnya masing-masing, mari kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بالرد وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم السيل وكذبوا وعززنا بسلس وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من قصر المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي أمرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألا يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ويقول لما جمع لدينا مطرون وآية لهم الأرض الميت أحييناها وأخرجنا منها ضوءا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل ساخر منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم من حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا
وأنفقوا مما رزقكم الله. قال الذين كفروا الذين آمنوا ربهم يشاء الله طعامه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شيئا واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تشهدا ولا إلى عليهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا بمرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيئة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد رجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا بيا ولا يرجعون. ومن يعمر نكس بالخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا يحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون. وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون. ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ولو جمل واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولا ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا شرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الله ذكر فلم أنه لا إله إلا الله خير المعبود لا إله إلا الله خير الباق لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمات نهجن علينا ولا نموت ولا نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
محمد رسول الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Sekian dari saya, apabila banyak yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yasin dan Tahlil sudah kita bacakan. Alhamdulillah Bapak Amin, terima kasih sudah memimpin. Sebelum taklim kajian kita mulai, alangkah baiknya kita dengarkan sekabur sirih sambutan dari Bapak Ketua RT, karena ini acaranya spesial ya, itu tawakufan penutupan pengajian sementara. Pada Bapak Ketua RT, Bapak Agus, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak RW ya, saya sambutan. Yang kami hormati guru kita Ustadz Muklas dan juga para sesepuh ya, Babi, pengawal-pengawalnya lah. Kemudian juga yang kami hormati Ketua RW 013 yang kita cintai Bapak Purwanto beserta jajarannya, dan juga rekan-rekan semua, teman-teman semua warga RT 05 dan juga para jamaah Al-Jihad yang kami hormati. Terlebih dahulu mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini alhamdulillah luar biasa ya, kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara rutinan kita yaitu Majelis Taklim di M-Torik di RT 05. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala, dicatat pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW,
beserta keluarganya, dan semoga semua kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan semua, baru saja kita bacakan doa ya untuk acara Om Siswanto, bahwasanya beliau ada hajat acara 7 bulanan yang mana istrinya sekarang lagi hamil. Kita doakan bersama-sama, semoga bila anaknya laki-laki anak yang soleh, anak perempuan jadi anak yang soleha, anak yang berbakti kepada orang tua, mudah urusan di dunia akhiratnya, banyak rezekinya ya, dan tidak lupa senantiasa menjaga sholatnya ya Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya majelis taklim ya, nanti hari ini adalah penutupan sebelum Ramadan ya, nanti nextnya akan dilanjutkan ketika sesudah Idul Fitri, yang mana nanti seperti biasa mudah-mudahan bisa kita buat acara halal bihalal ya, sekalian halal bihalal. Nanti tempatnya mungkin di sini, nanti setelah Ustadz gitu ya, nanti Mas Sis, Om Iwan dan semuanya teman-teman tolong diprogres untuk menunya apa seperti biasa ya. Siap. Jangan lupa colek mencolek. Mudah-mudahan lancar ya. Nanti kedepannya pembukaan pasca Idul Fitri nanti di sini. Kemudian selanjutnya karena sebentar lagi bulan puasa, kami selaku mewakili pengurus RT 05 mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada warga RT 05 yang mana bila mana selama ini kita memimpin jauh dari rata kata puas ya untuk kesejahteraan RT 05, tapi kita berupaya mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik dan memperbaiki lagi. Kemudian ini yang lagi angkat-angkatnya perlu saya sampaikan ya, mumpung pada di sini semua, terkait dengan lapangan ini ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya seperti yang saya sampaikan di awal pemberitahuan itu. Jadi di sini tempat ini bagaimana lapangan yang biasa kita badminton sekarang menjadi merubah pemandangan kita di siang hari menjadi parkiran, itu semata-mata kita tidak mengubah fungsi ya Pak ya. Jadi kita menambah fungsi lahan ini. Karena apa? Karena sebagaimana yang kita ketahui parkiran di sana sudah tidak ada, maka dan terjadi di parkiran liar di RT di Ceraya, maka saya dengan izin Pak RW developer alhamdulillah mengizinkan, kemudian kita memberi akses parkiran di sini. Dan seperti yang saya sampaikan bahwasanya semuanya insya Allah demi kesejahteraan RT 05 gitu ya. Jadi saya minta doa restunya, mohon maaf atas kebijakan yang tidak sebagaimana mestinya, kebijakan-kebijakan yang tidak berkenan di hati bapak-bapak semua. Mungkin itu saja Ustadz ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya, kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ketua RT sudah memberikan kabur sirihnya. Ya, mudah-mudahan semua harapan-harapan beliau bisa terwujud. Langsung saja kita masuk ke acara berikutnya, yaitu kajian kitab Asbatu saja, arah dari Safinatun Najah, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustadz Muhammad Abdul Fatah. Maka Bapak Ustadz Batan, waktu yang kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazran min ahli haruna akhi. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla.
اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا ولا تجعلني في عيني كبيرا وفي أعين الناس صغيرا. Alhamdulillah, hadratul muhtarimin, para alim, para asatid yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Senantiasa membimbing kita semua menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga kepada sahibul bait, yaitu Bapak Siswanto, yang dengan wasilah beliau mengundang kita pada malam hari ini dan bertepatan dengan majelis kita At-Thariq. Mudah-mudahan semua juga jamaah yang hadir semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduknya kita menjadikan wasilah bukan hanya kita berkumpul di sini tapi juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di samping kita ngaji malam hari ini tentang fikih, kita juga memperingati daripada walimatul hamil, yaitu hamil daripada istri masis. Tapi biasanya kan kalau memperingati itu 4 bulanan ya, ini 7 bulanan. Tapi memang dua-duanya sih ada ya, dua-duanya boleh. Dan ini biasanya ulama mengambil daripada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi falamma inthaqalat da'awallahu rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Ayat inilah yang biasanya ulama pakai. Kenapa kita itu ada yang memperingati walimatul hamal itu 7 bulanan, ada yang memperingati walimatul hamal itu 4 bulanan. Kalau 4 bulanan itu adalah ayatnya tadi, falamma taghasyaha, maka ketika suami telah mengumpuli daripada istrinya, hamalat hamlan khafifan, hamalat maka hamil istrinya, hamlan dengan hamil khafifan yang enteng atau yang ringan. Maka ulama itu menafsirkan di sini hamil yang ringan itu adalah yang pertama. Nanti di situ adalah falamma intaqalat, kemudian hamil yang berat. Jadi ada hamil yang ringan, memperingati ketika hamil yang ringan dan hamil yang berat. Ketika hamil yang ringan itu adalah ketika usia 4 bulan. Lah di usia 4 bulan inilah sangat penting kita itu mendoakan kepada janin. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Jadi kita itu dibentuk di dalam rahim seorang ibu 40 hari pertama adalah nutfah. Apa itu nutfah? Air mani, air mata. Itu nah nangis. Jadi 40 hari pertama nutfah, summa yaqulu alaqatan mithla dzalik, kemudian 40 hari yang kedua alaqah itu segumpal darah.
Summa yakulu mudghatan mithla dzalik, kemudian 40 hari yang ketiga itu adalah segumpal daging. Jadi berproses dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Selama 40 hari yang ketiga ini summa yursalu fayanfuhu fihi ruh, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk meniupkan ruh kepada janin yang sudah usia 4 bulan. Jadi 40 hari 3 kali kan 4 bulan tuh. Nah, wa yu'maru bikadbi rezkihi, kemudian diperintahkanlah samping meniupkan roh, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menulis yang pertama apa? Bikadbi rezkihi, untuk menetapkan rezekinya. Wa ajalihi, menetapkan ajalnya. Wa amalihi, menetapkan amal-amalnya. Kemudian wasaqiyun al syaidun, yaitu menetapkan nasibnya. Lah, yang dua pertama ini yaitu rezeki dan ajal itu disebut qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang nasib dan amal itu termasuk takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya qadar dengan takdir? Kalau qadar itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak melibatkan ikhtiarnya makhluk. Jadi apapun yang sudah dikodarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun makhluk itu ikhtiar dari lahir sampai mati, tidak akan bisa merubah daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rezeki dan ajal. Jadi rezeki dan ajal ini adalah qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak bisa ikhtiar. Wah, saya mau kerja keras biar dapat rezeki banyak umpamanya, tidak akan bisa. Saya mau hidup sehat biar nggak mati-mati, tidak akan bisa. Kenapa? Karena rezeki dan ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita turun ke dunia, masih ketika kita 40 hari yang ketiga atau 4 bulan, itulah baru ditetapkan, sudah ditetapkan tentang rezeki kita dan ajal kita. Maka doa yang paling pas, ya Allah, berkahi rezekiku ya Allah. Ya Allah, luaskan rezekiku, bukan banyakkan rezekiku. Kenapa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya bapak ini usianya, namanya ajal kan berarti usia, ditetapkan usianya 70 tahun, rezekinya 1 triliun. Maka ketika bapak ini 1 triliun belum habis, ajal tidak akan mungkin ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Pasti tidak akan bisa mati. Kenapa? Karena rezekinya masih ada. Begitu juga sebaliknya, ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang rezeki kita itu cuma sedikit, ya, kita cuma rezekinya sedikit. Ada orang yang rezekinya cuma 1 isapan susu, ya, setelah lahir ngisep susu ibunya langsung mati. Ada nggak? Ada, karena memang tidak ada rezekinya, ya, karena memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maka kata Kanjeng Nabi, innal abda la yarzuqu rizqa wal ajal. Sesungguhnya seorang hamba itu senantiasa dikejar 2 perkara, 1 dikejar rezeki dan 1 dikejar ajal. Itu adalah qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dirubah dengan ikhtiar kita. Nah, itu qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau takdir sebaliknya, ya, takdir sebaliknya.
Makanya ada doa, ad-doa yaruddu ala takdir. Doa itu bisa menolak daripada takdir, menolak daripada merubah takdir. Nah itu doa. Ataupun bisa juga kita ini ketika ditakdirkan begini ya, kita dengan apa itu, silaturahmi, dengan sodakoh. Nah bisa. Nah seperti itulah bedanya antara qadar dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengajarkan ketika mau ditetapkan seperti itulah kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunanya 4 bulanan itu agar keempat-empatnya takdir dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala ditetapkan dalam kebaikan, qadarnya bagus, takdirnya bagus, amalnya bagus, ya kemudian ajalnya bagus, ya kemudian rezekinya bagus. Itu kapan? Ketika usia 4 bulan. Kemudian ketika hamil yang berat, nah di situ dikatakan hamil yang berat itu adalah ketika usia 7 bulan. Tsumada awallahu, maka diajarkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena di usia yang 7 bulan inilah tempatnya kedua kita juga doa kepada Allah, minta doa. Ya, di sini dikatakan dalam ayat tadi, ya andaikan kami diberikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, nah kami akan bersyukur, kami termasuk daripada orang-orang yang bersyukur. Maka penting Pak, doain kita, doain anak-anak kita ini menjadi orang soleh, ya anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang solehah. Nah itu penting kayak doanya Pak RT tadi. Subhanallah. Nah ini anjuran daripada para ulama. Jadi ketika kita walimatul hamil, ada yang 4 bulan boleh, ada yang 7 bulan boleh. Dua-duanya juga boleh. Ini masih. Nah, itulah sekelumit daripada acara 4 bulanan dan 7 bulanan. Oke, kita lanjut. Kita saljunya turun terus. Enggak kelihatan. Slot alladhi yadhuru minan najasati thalathatun, yaitu perkara malam hari ini kita mau bahas perkara-perkara yang najis bisa berubah menjadi suci. Itu ada 3 perkara. Ya, maksudnya perkara itu najis tapi bisa berubah menjadi audio. Loh, bukannya kalau celana najis dicuci juga bisa jadi suci? Bukan seperti itu. Maksudnya di sini ainiyahnya yang zatnya itu najis tapi bisa berubah menjadi suci. Kalau ada celana kena kencing itu namanya bukan najis tapi mutanajis atau kena najis setelah dicuci jadi suci. Tapi ini zatnya itu najis tapi bisa berubah menjadi suci. Nah, yang pertama apa? Ahaduha al-khamru, yang pertama khamr. Apa itu khamr? Wahya kullu muskirin. Khamr itu adalah setiap cairan-cairan yang memabukkan. Ya, itu namanya khamr. Itu najis, Pak. Setiap sesuatu yang memabukkan, pokoknya cairan-cairan yang memabukkan itu semuanya najis. Artinya dipegang atau kena baju kita pakai sholat nggak bisa. Kenapa? Karena
najis. Lah perkara najis yang bisa dirubah, bisa berubah menjadi suci, yang pertama adalah khamr. Wa muhtaramatun kanat khamru wa hiya allati asirat bi qasdil khiliyati. Nah, khamr itu sendiri ada dua macam. Ada khamr muhtaramun, yaitu khamr yang termasuk khamr yang dimuliakan. Khamr kok dimuliakan, ya kan? Khamr itu kan sesuatu yang bikin nanti termasuk ada, tapi khamr muhtaraman atau khamr yang dimuliakan itu adalah khamr yang berasal dari perasan, semisal perasan kurma, ya. Jadi perasan kurma, perasan anggur, perasan daripada air tebu umpamanya. Lah itu yang difermentasi menjadi khamr, itu hukumnya kan najis, tapi bisa berubah menjadi suci idza tahallulat ketika dia berubah menjadi cuka. Jadi khamr itu hukum asalnya najis, tapi kalau dia berfermentasi menjadi cuka, maka hukumnya dari najis berubah menjadi suci. Lah khamr tadi ada dua macam. Khamr yang mulia itu adalah khamr yang diperas tapi dengan niatan untuk dijadikan cuka. Meskipun yang meras itu orang non muslim, tapi kalau niatannya dia bikin khamr itu Pak, bikin perasan anggur, perasan ya istilahnya perasan air tebu, perasan daripada sesuatu buah-buah seperti itu, diniatin bikin cuka, maka termasuk daripada khamr muhtaramah, yaitu khamr yang dimuliakan. Nah itu nanti setelah jadi cuka dengan fermentasi dengan sendirinya itu berubah menjadi suci. Nah, jadi suci, cuka itu suci, boleh diminum. Cuka biasanya dibuat apa Pak cuka? Dibuat bakso, dibuat juga itu apa pempek, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua khamr ghairu muhtaramin, khamr yang tidak dimuliakan itu seperti apa? Khamr yang diperas, memeras anggur, memeras daripada saripati kurma atau tebu yang tujuannya berhenti di khamr. Umpamanya dia peras pengen bikin khamr. Nah, kalau berhenti di khamr seperti itu, meskipun yang memeras itu orang Islam, ya tetap itu termasuk daripada khamr yang tidak dimuliakan. Bahkan kalau yang memeras itu orang Islam mau bikin khamr seperti itu, wajib hukumnya dibuang. Ya, karena khamrnya sudah tidak bagus, ya, karena tujuannya cuma bikin khamr, bikin minuman keras. Tapi kalau tujuannya difermentasikan menjadi cuka, nah itu termasuk khamr yang dimuliakan. Nah, maka cuka yang berfermentasi daripada khamr tersebut itulah perkara yang asalnya najis berubah menjadi suci. Tapi dengan catatan perubahannya adalah perubahan binafsihi, ya. Perubahannya dengan sendirinya, nggak boleh dicampur-campur. Kalau dia sudah kecampuran sedikit benda ataupun sengaja atau kejatuhan, itu maka khamr tadi meskipun menjadi cuka, tapi hukumnya tetap najis. Contohnya orang bikin khamr tujuannya bikin difermentasikan menjadi cuka, tapi di situ dikasih umpamanya dikasih aja benda yang suci, umpamanya biji jagung masuk ke dalam fermentasi khamr tadi, maka ketika khamr tadi menjadi cuka, tapi karena ada benda di dalam tersebut,
maka hukumnya menjadi tetap najis. Kenapa? Karena ketika fermentasi benda tersebut dia kesenggol daripada khamr. Artinya apa? Artinya dia mutanajis, itu jagung 1 biji tadi. Nah, karena mutanajis, ketika khamr fermentasi menjadi cuka, di situ ada barang yang mutanajis, yaitu jagung tadi 1 biji tadi, itu membuat cuka tersebut kena najis. Artinya tetap hukumnya najis. Jadi dengan syarat dia berfermentasi tanpa ada campuran apapun, baik sengaja ataupun tidak sengaja, itu baru suci. Tapi apalagi kalau dikasih apa-apa biar cepat dia jadi cuka, nah itu lebih tidak suci lagi. Nah, kemudian yang kedua, perkara yang najis, ya. Perkara yang najis yang bisa berubah menjadi suci adalah wasaniha, yang kedua jildul maitati idza dubigha, yaitu kulit bangkai idza dubigha, ketika dia disamak. Jadi kulit bangkai ketika dia disamak, kulit bangkai itu najis Pak hukumnya. Kulitnya, artinya apa? Bangkai itu seperti apa? Bangkai adalah hewan-hewan yang matinya tidak disembelih. Umpamanya ada kambing ketabrak mobil mati, nah, maka dia jadi bangkai. Ada sapi sakit terus mati, maka dia menjadi bangkai. Lah, maka kulitnya itu karena dia bangkai maka hukumnya kan najis. Maka kulitnya daripada sapi yang mati tanpa disembelih, ada domba mati tanpa disembelih tadi, itu bisa disucikan. Artinya kalau suci berarti dipakai sajadah boleh, dipakai tas, dipakai kita boleh, dipakai baju boleh, dipakai jaket boleh, karena hukumnya sudah suci. Nah, tapi syaratnya harus diapain biar suci? Disamak. Nah, disamak itu dengan apa? Nah, di situ disamak itu dengan sesuatu yang rasanya sangat mungkin bisa sangat asin, bisa sangat pedas. Meskipun yang pakai sama itu adalah benda-benda yang najis, tidak ada masalah. Umpamanya ada telek burung yang sangat pahit, nah itu bisa dipakai untuk menyamak. Umpamanya cara menyamak kan gampang nih, ada tong. Umpamanya kulit kambing dimasukkan, kasih air, kemudian ada teleknya burung gereja itu yang pahit banyak, dimasukin ke dalam situ 2 hari. Nah udah dicuci, dibersihkan. Makanya tujuannya adalah untuk membersihkan daripada sisa-sisa lemak-lemak tersebut. Nah, kalau sudah disamak seperti itu, maka hukumnya jadi suci, ya. Dipakai sholat boleh, dipakai apapun boleh. Bagaimana kalau sudah suci boleh nggak dimakan? Nah, beda urusan ya. Itu masalah suci, tapi bukan masalah halal. Tapi kalau dia itu dari kulit halal haram, dari kulit kambing yang disembelih, ya boleh kita makan kalau mau. Tapi kalau memang dia bangkai, tetap nggak boleh dimakan. Ya misalnya, atau binatang yang dagingnya haram dimakan meskipun disembelih, itu juga hukumnya jadi bangkai. Umpamanya ada harimau itu termasuk kan dagingnya nggak boleh dimakan, termasuk haram dimakan. Nah itu kita sembelih, nah tetap kulitnya juga hukumnya bangkai, najis. Tetapi kalau setelah disamak, nah boleh. Kulitnya buaya, nah itu juga najis. Tapi kalau sudah kita disamak, nah maka hukumnya jadi suci. Jadi pakai jaket, pakai ikat pinggang, dipakai apapun, topi dan sebagainya boleh kita pakai, boleh kita pakai sholat dan sebagainya. Nah,
Nah, itu perkara yang dari asalnya suci, asalnya najis berubah menjadi suci. Yang terakhir, ya, yang terakhir watsalitsuha, yang ketiga adalah masara hayawanan, yaitu sesuatu yang muncul daripada hewan. Ya, ada hewan, sesuatu ini ada sesuatu hewan yang muncul daripada hewan yang mati. Ya, kadudi, di sini dikatakan kadudi seperti ulat. Nah, ada istilahnya apa itu? Belatung. Nah, muncul daripada bangkai, umpamanya bangkai ayam muncul belatungnya. Bangkainya itu kan najis, Pak, tapi muncul di situ ada belatung, maka belatungnya hukumnya sunah. Hukumnya suci. Ya. Meskipun dari bangkai najis mughaladhah, ya, meskipun dari bangkai najis mughaladhah, tapi itu binatang yang muncul dari situ tetap dihukumi suci. Ya. Bagaimana? Boleh dimakan enggak umpamanya? Nah, itu urusan daripada perkara najis dan suci, bukan perkara halal dan haram. Tapi ada juga sih orang-orang yang ayam disembelih dulu, kemudian dibusukin. Ini kan disembelih nih, dibusukin, kemudian muncul, nah, belatungnya, baru belatungnya dibotong. Nah, seperti itu. Itu banyak seperti itu. Ya. Kemudian summa alam anal a'yan imma hayawanan qala Ahmad fil misbah. Lah kata Imam Ahmad di dalam kitab Al-Misbah, yang disebut dengan hayawan, nah, itu kan hewan-hewan yang mati tadi pembahasan. Nah, di sini apa termasuk hewan? Hewan itu di sini dikatakan oleh Imam Ahmad. Nah, di dalam kitab Al-Misbah disebut hewan wa huwa kullu dzirruhin, sesuatu yang mempunyai nyawa. Ya. Jadi yang disebut hewan itu sesuatu yang punya nyawa. Kita punya nyawa nggak, Pak? Punya. Jangan-jangan kita juga hewan, ini kata Imam Ahmad. Sesuatu yang punya nyawa, natikon, dia berbicara, karena dia bisa berbicara, atau dia tidak bisa berbicara. Nah, jadi sesuatu yang punya nyawa, baik bisa ngomong ataupun tidak bisa ngomong, itu kategori daripada hewan menurut Imam Ahmad. Nah, kemudian wa amal jamat, adapun yang disebut dengan jamat, wa huwa ma laisa hayawan, dan sesuatu yang selain hewan. Itu mungkin benda mati kali nggak punya roh. Sesuatu yang nggak punya roh apa? Wala asl hayawan, tidak termasuk ibunya hayawan. Wala juz'in hayawan, tidak termasuk bagian daripada hayawan. Wala munfasilan an hayawanin, nah, tidak termasuk dari sesuatu yang terpisah daripada hayawan. Kemudian wa imma fadlatul fal hayawan kulluhu tahir, maka sesungguhnya seluruh hewan itu pada dasarnya adalah suci. Kata menurut Imam Ahmad bahwa seluruh hewan itu pada dasarnya adalah suci, illa kalbi, nah, kecuali anjing dan celeng dan peranakannya. Wal jamadu kulluhu tahir, begitu juga jamat itu selain hewan itu tadi hukum sebelumnya adalah suci. Li'annahu, karena sesungguhnya jamat tadi khuliqu limunafi' ibadi, itu adalah diciptakan oleh Allah untuk kemanfaatan daripada hambanya. Wala min ba'dil wujuhi kal hajar, meskipun sebagian daripada kecil seperti batu, fa innahu wa illam yu'kal yantafa'u, meskipun tidak ada manfaatnya untuk dimakan, tapi ada manfaat-manfaat yang lain. Ya, fil ina, bisa dipakai untuk wadah,
itu cobek ya kan, batu. Nah, jadi intinya segala jamat, segala sesuatu yang selain hewan yang tidak bernyawa itu semuanya itu ada manfaatnya buat seorang hamba. Meskipun batu pun ada manfaatnya ya, misalnya dibuat cobek di sini katakan. Wa qala ta'ala walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Yalah Allah zat yang menciptakan kalian ma fil ardi jami'ah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Wal fadlati thalathu aqsyam, adapun kotoran-kotoran itu termasuk ada 3 macam ya. Ma istakhalu fi batnil hayawani, apa yang terkandung di dalam perut hewan, ila fasadin, kemudian dia rusak, bahwa najisun, yaitu najis, yaitu ya, perkara-perkara nih, kotoran-kotoran yang ada di dalam hewan itu ada 3 macam hukumnya. Satu adalah ya sesuatu yang ada di perut hewan ya, kemudian dia rusak, maka hukumnya najis. Seperti apa? Kadami, seperti darah. Jadi darah, termasuk darah hewan itu najis. Wa mala yastakhilu fatahirun. Nah, tapi kalau tidak merusak maka tidak najis, yaitu fatahir, maka suci. Kal urki, kayak keringat. Nah, jadi yang sesuatu yang keluar daripada hewan itu bukan hanya hewan, itu kita juga. Tadi kan termasuk hewan nih. Jadi kalau keringat enggak najis. Kalau urki min hayawani, sebelum termasuk daripada keringat yang keluar daripada hayawan tadi, hukumnya tohir atau suci. Kemudian wa mayastakhir illa sulahi fatahir. Kalabanin, sesuatu yang keluar daripada badan dan yang bisa bermanfaat, nah, itu juga suci. Kalabanin, kayak susu ya kan, nah, susu telur, nah, itu juga itu hukumnya suci. Wa alam annal munfasilu minal hayawati kamaitati illa sya'rin ma'ul wa syufuhu. Dan ketahuilah bahwa sesuatu yang terpisah daripada hayawan maka dihukumi adalah kamaitati, sebagaimana bangkainya. Nah, jadi umpamanya hewan itu tangannya putus, nah maka ini hukumnya juga bangkai. Nah, umpamanya ada kambing kakinya putus, maka hukum kakinya itu termasuk daripada bangkai, karena terputus daripada sesuatu yang masih sehat. Maka yang terputus tersebut dihukumi bangkai. Nah, itulah 3 perkara ya, yang asal daripada hukumnya najis berubah menjadi suci. Yang pertama apa? Khamr, berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua adalah kulit bangkai, bisa berubah menjadi suci bila disamak. Yang ketiga adalah hewan-hewan yang keluar daripada sesuatu atau bangkai, itu termasuk daripada perkara yang asalnya najis berubah menjadi suci. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Belut haram apa halal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau bertanya. Yang pertama, hukumnya parfum yang ada alkoholnya itu kalau buat kita apa hukumnya kalau dipakai? Yang kedua, ini pengalaman saya waktu nyuci di mesin cuci, lagi nyuci habis bilas pas mau dijemur, ternyata di dalam mesin cucinya itu ada kotoran tikus. Gimana hukumnya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah alkohol nih,
Ada juga orang yang menerangkan tentang bahwa alkohol itu ada yang dipakai untuk diminum, tapi dipakai juga ada di parfum. Nah, masalahnya apakah alkohol yang dipakai diminum itu sama dengan alkohol yang dipakai dibuat parfum? Sama apa enggak? Nah, tapi kalau saya pernah tanya kepada guru tuh, alkohol itu beda jenisnya. Yang dipakai buat minuman dengan dipakai buat parfum itu beda. Nah, masalahnya kalau yang penting begini, kalau memang alkohol yang dipakai di parfum itu sama dengan alkohol yang dipakai di minuman keras, maka hukumnya najis. Tapi kalau berbeda tidak. Ya, kalau berbeda tidak. Nah, masalahnya itu aja. Ya, masalahnya jadi yang perlu kita itu ada alkoholnya itu. Apakah sama atau tidak? Kalau sama dengan alkohol yang diminum itu, tadi disebut bahwa kullu muskirin najasun, bahwa setiap cairan yang memabukkan, alkohol kan memabukkan, itu kan najis. Tapi kalau biasanya kata orang-orang alkoholnya itu beda. Ya, alkohol yang ada di parfum dengan alkohol yang diminum itu beda. Kalau beda berarti tidak ada masalah. Kemudian yang kedua apa tadi? Oh, nyuci ya. Nyuci. Ketika kita nyuci nih, setelah nyuci selesai proses nyuci adalah masih ada teleknya tikus di situ, umpamanya 3 biji atau 4 biji. Nah, maka seperti itu tetap hukumnya sudah suci. Kenapa? Karena nyuci itu jangankan telek tikus, umpamanya celana itu ada kencing dan kita guyur dengan air, itu sudah beres, dengan itu sudah mensucikan. Nah, itu kan pembahasannya di air kolil dan kasir, maul kolil, maul kasir. Jadi kalau air sedikit, itu triknya nyuci itu harus air didatangkan, nggak boleh didatangi. Umpamanya air sedikit satu ini, terus kita kasih pakaian yang ada kencingnya, maka air yang sedikit tadi jadi najis. Tapi kalau kita kasih pakaian dulu, walaupun di situ ada teleknya tikus, kemudian kita guyur dengan air, yang penting sudah penuh, sudah beres dengan itunya, itu sudah suci. Nah, itu seperti itu. Insyaallah. Mungkin ini untuk khamr sendiri bagaimana hukumnya, untuk konsekuensi atau dosanya ketika kita minum khamr itu, soalnya saya sering melihat ketika, mohon maaf ya, ketika ada hajatan-hajatan itu pada minum seperti itu. Jadi pencerahan buat saya pribadi juga buat teman-teman semua, bagaimana hukumnya kita meminum khamr atau alkohol. Terima kasih Ustaz. Khamr itu kan haram. Ya, meminum khamr berarti berbuat dosa. Konsekuensinya ya dosa. Lah, dosa bagi yang minum, dosa bagi yang menyediakan juga, ya kan? Nah, intinya apa? Konsekuensi dosa. Dosa. Terus bagaimana biar kita hilang daripada dosa? Tobat, minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah diampuni, yang penting tobat serius. Tobat minum lagi. Dosa sebesar apapun insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi niat itu zaman dulu, sekarang kagak pernah. Alhamdulillah, nggak usah sedih ya, yang penting kita sudah tobat dan nggak ngelakuin lagi, insya Allah diterima tobat kita. Amin ya robbal. Mau nanya, kalau misalkan kan bentar lagi puasa nih ya, ada pertanyaan, gimana kalau yang kodok puasanya terus sama yang fidyahnya itu masih ada utang, terus keburu keinjek tuh si Ramadannya,
Nah itu apakah setelah Idul Fitri jadi ganda gitu kodo dan fidyahnya apa gimana itu? Terima kasih. Jadi fidyah ya istilahnya. Begini berarti umpamanya tahun kemarin kita punya kodok utang puasa 5 kali, ya kan? Lah, ketika sebentar lagi 2 minggu lagi ini kan kita mau puasa lagi nih, ya. Lah kalau kita umpamanya masih punya utang terus masuk puasa lagi, maka utangnya wajib kita kodok, kemudian plus kita kena denda fidyah. Umpamanya masih punya utang 3, puasa sudah masuk, otomatis setelah sebulan nanti kita mengkodok yang 3 itu plus bayar fidyah yang 3, ya begitu, plus bayar fidyah. Apa itu pertanyaannya? Ulangi lagi. Ya betul Pak Ustadz, jadi ngisi lagi kan berat buat puasa ya. Nah ternyata nggak ketutup, masih ada utang, terus keinjak lagi ke bulan Ramadannya. Misalkan taruhlah tadi 5 ya, termasuk bagian dari yang mungkin fidyah misalkan ada, misalkan fidyah juga. Nah terus keinjak lagi Ramadannya, berarti kan pas awalnya itu tadinya 5, berarti 5 plus fidyah ya. Nah, adapun fidyah yang belumnya bagaimana itu? Yang perlu dikodok, kodok itu enggak double, tidak, ya kan? Kodok tidak double. Yang penting bayar fidyah. Umpamanya utangnya 5 ya, belum diselesaikan 5 karena saking banyaknya juga orang menyusui. Orang menyusui itu kan berat ya. Setelah dia cicil dia bayar utang, tiba-tiba pas masuk puasa lagi masih 5 ya, maka dia cukup yang 5 tadi langsung bayar fidyah aja, ya kan? Lah terus ketika kita itu masuk setelah bulan lagi ya, bulan lagi itu mestinya kan mencicil yang 5 itu nih, tapi itu sampai puasa depannya lagi yang 5 itu belum ketutup, maka kita tetap bayar fidyah lagi. Dalam 1 tahun itu kita kena denda lagi, tapi kodoknya tetap 5, kodoknya 5, tapi fidyahnya akan dikenakan lagi. Itu kan peringatan ya, istilahnya denda. Kenapa kok nggak dibayar-bayar? Nah, karena masih punya hutang dan sudah masuk ke Ramadan berikutnya lagi, maka dia kena fidyah lagi. Fidyah 1 mud, yaitu sekitar 6,5 on, itu sekitar 1 liter lah, 1 liter kurang. Nah itu setiap hari. Jadi kalau puasanya utangnya 5 berarti 5 mud. Seliter ya gampangnya 5 liter gitu aja deh. Atau memberi makan sampai kenyang, yaitu diperkirakan sekitar 6 on setengah atau 7 on. Nah, itu 1 mud itu seperti itu. Belum sebelum dikodok dia kena fidyah lagi begitu. Benar-benar tidak kuat puasa, ya malah nggak usah ngodok, bayar fidyah doang. Nah seperti itu berarti fidyahnya nggak kena lagi, wong dia memang sudah nggak kuat puasa. Beda kalau dia sudah masih mampu puasa, tapi kok belum mengkodok, maka akan kena fidyah lagi.